الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم فصلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala pujian bagi Allah, Rabb pencipta, pengatur, pemelihara segala makhluk, yang telah mengaruniakan banyak nikmat tiada terhingga. Tak seorang pun yang mampu menghitung jumlahnya dan membuat perincian nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Setiap hari, siang, malam, kita tidak pernah berhenti dari nikmat Allah. Baik nikmat yang besar, yang kecil, yang tampak dan yang tak tampak. Banyak sekali. Namun terkadang kita tidak menyadari. Sekecil apapun nikmat Allah, membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita tentram. Salah satu contoh saja, ketika bagian kulit kita gatal, spontan jari tangan kita menggaruk bagian yang gatal. Dan itu nikmat kita rasakan, bahagia kita rasakan. Namun kita kadang tidak menyadari hal itu. Hal itu semua maka pantas bagi kita untuk mengucapkan syukur, alhamdulillah. Maka menjadi suatu yang tidak bisa tidak bagi kita untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada Allah sepanjang hidup kita, sebagai wujud syukur kita kepadanya yang telah memberikan banyak nikmat yang kita rasakan. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tauladan terbaik di segala bidang kehidupan, yang mengajarkan kita berakhlak mulia, berperilaku hidup takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal takwa yang kedudukannya paling tinggi adalah sholat. Kurang sholat berarti kurang takwa. Oleh karena itu, melalaikan sholat sangat berbahaya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Kalau kita mau menyadari yang sesadar-sadarnya, kita ini ternyata hidup antara azan dan sholat. Mana buktinya? Ketika kita lahir diazankan, ketika kita mati disolatkan, ketika kita lahir ditolong orang, ketika kita mati digotong orang. Salat sebagai wasilah, sarana, perantara atau jalan yang utama untuk mendekat kepada Allah, mendekatkan diri lahir dan batin kepada Allah. Maka salat akan menolong kita di akhirat dengan rahmat dan kebaikan Allah. Karena Allah kenal kepada hamba-hambanya yang sujud. Allah tahu dan baik kepada hamba-hambanya yang taat. Oleh karena itu, salat haruslah kita paksakan. Awalnya memang terkadang malas. Ketika azan telah berkumandang, ntar dulu si lama. Ntar dulu ana masih muda. Nah, sholat ini wajib kita paksakan. Kenapa? Agar menjadi kebiasaan. Kalau sholat sudah menjadi kebiasaan, maka sholat akan menjadi kebutuhan. Ketika sholat telah menjadi kebutuhan, maka kita akan merasa sayang meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu. Oleh karena itu, kalau sholat sudah menjadi kenikmatan, maka sholat akan memberi pengaruh kepada jiwa kita. Jiwa akan tenang, pikiran jernih, hidup berkah, dan terasa hidup ini bermakna, tidak sia-sia. Sebagai manusia makhluk Allah yang memang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh apapun dari kita, karena Allah punya segalanya. Allah maha segalanya. Kekuasaan milik Allah, dunia dan isinya milik Allah. Apapun yang ada di langit dan di bumi milik Allah.
Bahkan ruh yang ada pada diri kita yang tidak tampak kita lihat, milik Allah. Tanpa ruh kita tidak akan hidup. Badan mati, tak berdaya. Oleh karena itu, jangan kita tinggalkan sholat. Karena sholat akan mendatangkan rahmat dan kebaikan Allah di akhirat yang akan menolong kita. Hadirin, andai saja seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak sholat, tidak akan membuat Allah berhenti jadi Tuhan. Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan, tidak akan menurunkan tahta Allah sebagai Rabb, penguasa alam. Tidak. Sekalipun kita tidak pernah sholat, seluruh manusia tidak pernah sholat, ogah sholat seumur hidupnya, seluruh manusia, bukan satu manusia, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan yang akan memberikan balasan semua amal perbuatan manusia nanti di akhirat. Maliki yaumiddin. Sering kita baca ayat itu, berulang-ulang kita baca ayat itu ketika kita sholat. Maliki yaumiddin. Allah, Raja di Raja, penguasa akhirat yang akan memberi balasan setiap amal, sekecil apapun amal buruk dan amal baik setiap manusia nanti di akhirat. Salat adalah hubungan yang terbaik seorang hamba kepada Sang Pencipta. Maka jangan memutuskan hubungan yang terbaik itu kepada Allah, agar Allah tidak kecewa dan marah. Ibarat seseorang itu selalu baik kepada kita, selalu perhatian kepada kita, banyak dikasih kebaikan kepada kita, lalu kita putuskan hubungan itu kepadanya, pasti orang itu akan kecewa dan marah. Begitupun Allah yang sudah begitu baik kepada kita, yang sudah begitu banyak memberi nikmat kepada kita lahir dan batin, akan kecewa dan marah kalau hambanya memutuskan hubungan terbaik itu kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, andai pun seseorang selalu ogah sholat, Allah akan membiarkannya hidup sampai waktunya ajal tiba, sampai ujung akhir hidupnya. Sejauh manapun kita berjalan dan bermain, mau bertobat ataupun tidak, mau sholat ataupun tidak, mau insaf ataupun tidak, mau taat ataupun tidak, di ujung kehidupan kita pasti ada yang bernama kematian. Setiap kita pasti akan dilamar oleh ajal, dikawinkan dengan kematian. Pejabat mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Kematian setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban iman dan amal perbuatan kita kelak di akhir. Orang bilang dunia ini panggung sandiwara yang ceritanya berbeda-beda. Berbuatlah sesuka hati, bebas manusia berbuat.
Namun ingat, apapun yang kita perbuat pasti akan diperiksa, diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kata Nabi SAW, perbuatan hamba yang paling pertama akan diperiksa, yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan di hari kiamat adalah sholatnya. Maka barang siapa yang sholatnya baik, sungguh ia akan beruntung dan akan selamat. Jika kurang baik sholatnya, maka ia akan sengsara dan merugi. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, yang dimuat dalam hadis riwayat Munzir, Tabrani dan Tirmidzi. Oleh karena itu, tuntunlah diri kita untuk sholat di belakang imam, sebelum kita disolatkan di depan imam. Bawalah diri kita ke masjid atau musola sebelum kita digotong orang ke masjid atau ke musola. Kerjakan sholat secara istiqomah, tidak cuma kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Sebab satu kali saja kita tidak sholat, satu waktu saja kita tidak sholat di hari ini, semua amal baik kita hari ini hancur musnah. Sayang kalau kita meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu. Kecuali kalau kita lupa atau tertidur, terlewat satu waktu sholat. Contoh, terlewat sholat asar karena tidur, wajib qadha ketika kita bangun di waktu maghrib dengan niat sholat qadha, wajib diqadha, tidak boleh tidak, agar pahala amal kita di hari ini atau di hari itu tidak musnah. Lakukan sholat dengan tenang, jangan terburu-buru, tumaninah, agar mendapat makna kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha untuk khusyuk. Memang sulit bagi kita orang awam untuk sempurna khusyuk, sulit memang. Tetapi paling tidak kita berusaha untuk selalu khusyuk sedapat mungkin, semaksimal mungkin. Karena memang kita orang awam susah, sangat sulit mencapai kehusyuan yang sempurna. Dalam satu riwayat dikisahkan ketika Nabi SAW mengimami sholat, tiba-tiba dua cucunya ketika Nabi sedang sujud naik ke punggung Nabi, lalu Nabi tidak buru-buru bangun, tidak buru-buru bangkit dari sujudnya, menunggu cucunya dulu turun. Setelah sholat, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa sujud Tuhan kok tadi lama sekali? Tidak seperti biasanya." Nabi menjawab, "Tadi dua cucuku ketika sedang sujud naik ke punggung. Kalau aku langsung bangkit, maka kedua cucuku pasti akan jatuh." Nah, ketika sujud, Rasulullah lahiriahnya terhadap cucu, tapi batiniahnya tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ketika kita sedang teringat apapun yang terlintas di pikiran kita ketika sedang sholat, buru-buru kembalikan. Jangan langsung dan terus terlena dengan apa yang kita ingat.
Kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan, suatu ketika Nabi mengimami sholat, mendengar anak kecil menangis di belakang ibunya yang sedang sholat. Lalu Rasulullah meringankan sholat itu, mempercepat bacaannya. Bukan berarti ngebut, tapi meringankan bacaan yang biasanya agak panjang dipendekkan. Itu satu contoh, telinga Nabi mendengar ketika anak sedang nangis. Kita pun begitu, pasti mendengar ketika anak bercanda ketika kita sedang sholat. Tapi batin kita tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk tidak terlena dengan apa yang kita dengar. Fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita, tertuju batin kita kepada Allah, bahwa kita sedang menghadap dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kerjakan sholat untuk ridha Allah, karena hanya ridha Allah yang kita butuhkan, tidak yang lain. Hanya ridha Allah yang kita butuhkan dari apa yang kita kerjakan, dari sholat, dari amal baik yang kita kerjakan. Tanpa ridha Allah, sia-sialah amal kita, sia-sialah pekerjaan baik kita. Oleh karena itu, niatkan hati untuk ridha Allah, ikhlas karena Allah, untuk Allah. Karena ridha Allah adalah kunci dan penghias surga. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan hari ini, untuk selalu memelihara sholat-sholat kita dengan baik dan khusyuk. Niatkan untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu Alhamdulillah ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أن الحمد لله يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة